Oke, selamat pagi. Kita masuk kembali di fisika. Kali ini kita masuk pelajaran hukum Kirchhoff, ya. Hukum Kirchhoff mengatakan bahwa arus yang masuk pada titik percabangan akan sama dengan arus yang keluar, ya. Arus listrik yang masuk pada titik percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Oke, maka misalnya ini ada sebuah titik cabang, ya. Arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar, ya. Terus saya ganti gambarnya seperti ini. Oke, ini arus yang masuk. Tanda masuk itu adalah ke dalam, ya. Dan ini nanti akan keluar ke sini lagi, ya. Ingat bahwa persamaannya nanti di sana kuat arus itu kan dilambangkan dengan I, berarti I masuk akan sama dengan I keluar. Nah, ini yang perlu kamu ingat. I masuk akan sama dengan I keluar. Misalnya jadi seperti ini kembali. Nah, oke, kalau misalnya arus yang masuk di sini kita katakan adalah I yang masuk sama dengan 6 ampere. Ini misalnya I1, ini adalah I2. Kalau misalnya masuk arus listrik ke I1 adalah 4 ampere, maka berapakah arus yang masuk pada I2? Kira-kira seperti itu, ya. Tinggal aja di sana 6, ya, kurang 4 berarti, iya, maka I2 nanti akan sama dengan 2 ampere. Dari mana 2 ampere? Ingat di sana I masuk sama dengan I keluar, berarti I masuk adalah 6 ampere akan sama dengan I yang keluar. Itu kan ada 2, I1 dan I2, berarti I1 ditambah I2. Oke, maka 6 ampere akan sama dengan I1 berapa? Iya, 4 ditambah I2. Maka I2 akan sama dengan 6, ya, ini ampere. 6 ampere dikurang 4 ampere, maka I2 akan sama dengan 2 ampere, ya. Maka arus yang mengalir di sini 2 ampere. Oke, maka di sini berapa arus yang mengalir juga, ya? Nah, setelah ada di sini I1 nanti masuk ke sini, masuk di sini. Berarti dari I1 ke I2 itu berjumpa di sini di I3. Karena I masuk sama dengan I keluar, maka I masuk adalah 6. Ini tadi masuk, ya. Maka I keluar juga nanti sama, yaitu 6. Nah, di hukum Kirchhoff ini tidak ada yang susah, ya. Gampang-gampang saja. Kalau misalnya lagi, seperti ini. Oke, di sini saya buat I masuknya adalah IM sama dengan misalnya 8 ampere. Ini saya buat I1, ini I2, dan ini adalah I3. Oke, di dalam soal misalnya, jika
I1 sama dengan I3 sama dengan 3 ampere. Maka berapakah I2? Berapakah I2? Nah, itu kan pertanyaannya. Oke. Yang perlu kamu ingat di sana ya hanya ini. Apa yang dikatakan tadi hukum Kirchhoff itu? Bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Oke. I masuk itu adalah 8 ampere. Yang 8 ampere ini nanti ya karena ini titik yang berjawab, ada masuk ke I1, ada masuk ke I2, ada masuk ke I3 ya. Maka simpel-simpel saja. Langsung aja seperti ini. I masuk, IM akan sama dengan IK, I keluar ya. Oke. Selalu ingat I masuk adalah 8 ampere akan sama dengan I keluar itu ada 3, I1, I2, I3. Berarti I1 ditambah I2 ditambah I3. Oke, maka 8 ampere akan sama dengan, lihat I1-nya katanya I1 sama dengan I3 sama dengan 3 ampere. Berarti I1 3 ampere ditambah, karena dicari I2 ditambah I2 ditambah I3 3 ampere. Maka 8 ampere akan sama dengan oke, 3 tambah 3 maka 6 ampere ditambah I2. Ini pindah, positif pindah ke kiri ya. Maka 8 ampere positif jadi kurang 6 ampere akan sama dengan I2. Maka I2 sama dengan 8 kurang 6 sama dengan 2 ampere. Oke, sangat gampang ya. Telah untuk hukum Kirchhoff. Oke, sekarang yang ketujuh adalah rangkaian hambatan listrik ya. Rangkaian hambatan listrik itu ada 2 macam ya. Ada itu rangkaian hambatan yang disusun secara seri, ada hambatan yang disusun secara paralel. Kalau sudah di kemarin kita sudah apa itu pengertian namanya yang seri, apa itu yang paralel. Oke, saya ulang kembali. Kalau dia yang seri itu adalah yang disusun secara berderet atau beruntun ya. Oke, hambatan itu yang bagaimana? Oke, kemarin sudah Bapak gambarkan misalnya hambatan itu dilambangkan dengan R. Dan gambarnya nanti pada rangkaian ada bentuknya. Ada yang pertama itu seperti ini. Nah, kalau ada kamu lihat seperti ini adalah hambatan. Yang kedua, ada yang seperti ini. Dan yang ketiga ada namanya nanti itu adalah bola lampu. Bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini juga adalah hambatan. Bola lampu itu nanti termasuk juga hambatan ya. Oke, ini saja yang perlu kamu ingat dulu di sana. Lambangnya. Oke, kita masuk yang A. Yang pertama itu adalah hambatan yang disusun secara seri. Hambatan yang disusun secara seri. Hambatan seri saya sebut ya. Seri. Hambatan yang disusun secara seri. Kemarin dia kalau yang disusun secara seri dia adalah secara beruntun. Oke. Misal ada 3 hambatan yang disusun secara seri seperti ini. Nah, ini saya ambil R1, ini R2 dan ini adalah R3. Oke, ingat ya, kalau dia hambatan seri itu adalah pembagi tegangan, ya. Hambatan seri adalah pembagi tegangan. Oke? Maka dari gambar ini untuk hambatan total atau hambatan pengganti, ya. R total atau ini karena ini yang disebut secara seri, R totalnya saya buat RS atau R seri sama dengan R seri ya. R seri sama dengan
R1 ditambah R2 ditambah R3. Oke, yang pertama. Yang kedua, karena di sana tadi adalah untuk hambatan seri itu adalah dia pembagi tegangan, maka tegangan itu kan dilambangkan dengan V. Maka V total akan sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V. Oke. Bagaimana dengan buat arus? Kalau dia yang disusun secara seri, ya, buat arus I1 ya akan sama dengan I2 akan sama dengan I3. Ya, kalau dia kan nanti pasti tidak ada arus listrik di sini. Maka kalau dia tadi secara seri itu bagaimana dengan buat arus? I-nya dia I totalnya akan sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Artinya arus yang mengalir di R1, di R2 dan di R3 itu sama. Nah, itu samanya. Ini yang perlu kamu ingat. Oke. Kalau misalnya seperti ini, ada contoh ya, soal. Nah, saya buat seperti ini. Oke, ini adalah ya meskipun seperti ini adalah tetap namanya hambatan seri, ya, hambatan seri. Bukan hanya karena lurus. Yang penting dia tidak ada percabangan. Kalau tidak ada percabangan itu selalu seri. Yang bagaimana bentuknya? Kalau misalnya tidak ada percabangan itu adalah seri. Oke, misalnya ini adalah R1, ini R2. Dan ini adalah R3. Jika dikatakan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan misalnya 3 ohm, maka berapakah hambatan pengganti dari rangkaian? Pertanyakan, berapakah hambatan pengganti dari rangkaian? Ya, katakan aja R seri sama dengan R1 ditambah R2 sama dengan R ditambah R3, ya. R totalnya sama dengan R seri karena dia rangkaiannya secara seri, ya. Oke, sama dengan, ingat ya, R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 3 ohm. Artinya setiap hambatan itu adalah sama 3 ohm. Berarti 3 ohm ditambah 3 ohm ditambah 3 ohm sama dengan 3 tambah 3 6 tambah 3 adalah 9. Maka R serinya adalah 9 ohm. Dan yang pertama. Yang kedua atau yang B, hambatan yang disusun secara paralel, ya, hambatan paralel. Nah, kalau dia hambatan paralel kemarin itu atau yang disusun paralel itu adalah hambatan yang secara sejajar, ya, secara sejajar. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini saya ambil R1, ini R2, dan ini adalah R3, ya. Hambatan total untuk yang paralel, ya. Hambatan total ini saya buat seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3, ya. Seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Itulah seper R paralel, ya, hambatan paralel. Yang pertama. Oke, untuk yang kedua, kalau dia hambatan paralel itu adalah pembagi arus listrik. Artinya kalau arus listrik yang dibagi maka tegangan akan sama. Tegangan yang ada pada hambatan ini adalah sama, maka V total
sama dengan hambata di V1 ya, tegangan di R1 sama tegangan di R2 sama tegangan di R3 itu sama. Ya, tegangan di sini sama, tegangan di sini sama, yang di sini sama. Jadi nggak perlu cari, ya. Maka tegangan 1 sama dengan tegangan 2 sama dengan tegangan di 3. Oke. Ingat, ada hubungannya kalau ini hambatan paralel dengan hukum Kirchhoff, ya. Artinya ini kan percabangan. Nanti kalau misalnya ini dirangkai, maka ada arus di sini masuk dia ke R1, masuk ke R2, masuk ke R3. Setelah melalui R1, R2 dan R3, dia nanti akan menyatu kembali di sini. Nah, itu ya. Oke, maka karena di sana dia nanti ingat selalu ya, kalau dia hambatan paralel itu adalah pembagi arus listrik, sedangkan kalau seri itu yang dibagi itu adalah hambatan, ya. Oke, maka I ya, I totalnya nanti sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 karena dia berbagi arus listrik. Oke, inilah dia untuk namanya hambatan yang disusun secara paralel. Oke, saya buat dulu contoh di sini satu. Misalnya ada di sini hambatan yang disusun secara paralel seperti ini. Terus kemudian ada yang seperti ini. Nah, ini R1, R2, R3. Ya, R1, R2 dan R3. Oke, misalnya dalam soal dikatakan ya, dalam soal R1 sama dengan R2 sama dengan R3 adalah misalnya 3 ohm. Maka berapakah hambatan pengganti dari rangkaian tersebut? Nah, hambatan pengganti selalu ingat adalah seper, ya. Maka seper R paralel sama dengan, ingat ya, R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 3 ohm. Maka hambatan pengganti adalah seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Oke, masukkanlah nilai-nilai R-nya, ya, sama dengan seper. R1-nya berapa? Sama ya, 3 ditambah seper 3 ditambah seper 3 sama dengan. Oke, kamu sudah pelajari penjumlahan ya, bentuk pecahan di matematika, ya. Kalau dia sudah penyebutnya sama, ya tinggal jumlahkan, ya kan? Oke, 1 tambah 1, oke, 1 tambah 1 tambah 1 per 3 atau sama dengan 3 per 3. Maka R paralelnya sama dengan 3 bagi 3. Iya, 1. Maka setelah diparalelkan adalah hambatan penggantinya adalah 1 ohm. Oke? Itu nak ya? Oke. Nah, di sini ada contoh soal kembali. Contoh soal dari materi ini. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sini ada berapa cabang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, padahal di soal hanya seperti ini tadi. Oke, tidak jadi masalah. Kuncinya kamu ingat adalah di sini untuk penilaian salahnya. I masuk sama dengan I keluar. Ya, I masuk sama dengan I keluar. Oke. Asumsi yang pertama, dari I1, I2 nanti akan berkumpul di sini, yaitu misalnya saya buat titiknya P, akan bersatu nanti di P. Berarti 2 tambah 2, maka P ya, I di P itu adalah I di P itu akan sama dengan I1. Oke, sini saya buat. Yang pertama ya, yang pertama I di P itu nanti I di P akan sama dengan, oke, I1 I2 kan akan berkumpul
berarti akan jumlah. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan, oke, I1 adalah 2 ampere ditambah I2 juga katanya 2 ampere. Maka di IB adalah 4 ampere. Oke, harus yang mana di sini 4. Oke, di sini 4. Nah, di sini setelah yang 4 itu nanti masuk ke sini 1, berarti ke sini berapa? Oke, ini saya buat titik Q. Oke. Di sini 1, di sini tadi 4. Oke, saya tulis di sini 4 ampere ya. 4 ampere. Saya tulis di sini 4. Di sini dia sudah 4 ampere. Ya, yang 4 ampere ini nanti dibagi ke I3 dan ke IQ, I di Q, ya. Nanti kita akan cari, ya, I di Q, ya, nanti berarti apa? I di Q itu kita cari dulu. IP akan sama dengan I3 ditambah, ya kan, sebenarnya ini dari mana? Ditambah IQ. Oke, IP-nya tadi berapa? Iya, 4 ampere sama dengan I3-nya sudah berapa? Itu adalah 1 ampere ditambah IQ. Nah, IQ yang akan kita cari sekarang. Maka 4 ampere pindah ke kiri. Iya, dikurang 1 ampere akan sama dengan I di Q. Maka I di Q akan sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3 ampere. Maka di sini arus sudah menjadi 3 ampere. Nggak usah dihitung, bisa saja langsung ya. Oke. Yang 3 ampere ini kembali masuk ke I4, masuk lagi ke I5. Berarti dibagi kembali. Oke. Maka saya buat di sini, ya. IQ akan sama dengan I4 ditambah I5. Oke. Maka I5 yang kita cari di sini. Inilah permasalahan visual ini dan yang dipertanyakan. Oke. Sedangkan IQ adalah, mana IQ adalah 3 ampere. 3 ampere akan sama dengan I4 sudah diketahui, yaitu 1,3 ampere. Sama dengan tambah I5. Oke, ini pindah ke kiri, maka 3 ampere positif ya dikurang 1,3 ampere sama dengan I5. Ya. Maka I5 sama dengan, oke, 3 ampere dikurang 1,3 sama dengan 1,7 ampere. Inilah hasilnya. Maka di sini hasilnya adalah 1,7 ampere. Itulah untuk hukum Kirchhoff. Ya, sangat mudah, sangat mudah. Hanya perlu kamu ingat harus masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi nggak ada yang sulit di sana. Oke, lihat nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini rangkaian apa itu? Yang ada hanya seperti ini tadi, seri dan paralel. Oke, di soal nomor 2 ini sudah merupakan campuran. Artinya seperti ini. Ini paralel. Hasil dari pembatas pengganti darah yang paralel ini nanti akan seri kembali dengan yang ini. Ya. Ini kita paralelkan dulu terlebih dahulu. Maka nanti setelah diparalelkan nanti dia jadi seri dengan yang ini. Ya. Oke. Kalau misalnya saya buat ini R1, ini R2 dan ini adalah R3. Nah, suka-suka. Mau R dari mana pun yang pertama nggak masalah itu ya. Oke, tapi yang pertama, cara yang pertama ini dulu kita paralelkan. Ya. Ini. Oke. Ingat rumus untuk paralel ya. Seper R
R1 R2 ya. 1/R1 ditambah 1/R2. Dan sama dengan 1/R1 nya berapa? 1 ditambah 1/R2 nya berapa? 2. Dan maka 1/R paralel sama dengan, oke, samakan penyebut yaitu ke/2. Ini dikali 2, ini kali 1, berarti ditambah 1. Maka 1/R paralel sama dengan 3/2. Ya, 1/R paralel adalah 3/2. Itu masih ada 1/R, kan yang mau kita cari adalah R paralelnya. Maka R paralelnya sama dengan balikkan menjadi 2/3. Bisa. Jadi hambatan pengganti di sini adalah 2/3 ohm. Oke. Kira-kira setelah sudah dapat ini, gambarnya setelah diparalelkan ini, gambarnya jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini R paralel setelah digabungkan, dan ini adalah R3. R3. Nah, dan ini adalah tegangan listrik yang masuk sebesar 12 volt. Oke, dari sini tadi inilah hambatannya yang 2 ini. Sekarang ini sudah bentuknya adalah seri, tidak ada lagi sini percabangan. Maka R seri sama dengan R paralel ditambah R3. Sudah cobakan. R paralel berapa tadi? 2/3 ditambah 3. Oke, sama dengan bagaimana ini? Ya, kalau dia dibagi 3 maka 2 ditambah 9 sama dengan 11/3. Maka hambatan pengganti totalnya dari rangkaian ini keseluruhan adalah 11/3 ohm. Ya, oke. Itu masih hambatan pengganti. Yang diminta di soal, berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian? Oke, kalau ini berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian? Berarti kuat arus yang keseluruhan. Dia kembali ke apa yang dikatakan hukum Ohm. Ya, persamaan hukum Ohm itu apa? Bahwa V sama dengan I dikali R, gitu ya. Masih ingat ya? V sama dengan I dikali R. Oke, karena kita disuruh mencari kuat arus, maka I sama dengan V per R. Udah, masukkan lah. Sama dengan V-nya berapa? Iya, 12 per R totalnya dari keseluruhan R seri, ya ini 11/3 dibagi 11/3. Oke, bagaimana menyelesaikan ini? Ya, jawab berarti 12 dikali 3/11 sama dengan 36 dibagi 11 sama dengan 3, ya. 3 kali 11 33, 3,30. Kalau dia 30 berarti 2. 22 8 80 11/77. Oke. Maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 3,27 ampere. Oke, seperti itulah untuk penyelesaian soal di hukum Kirchhoff atau arus masuk dan arus keluar rangkaian listrik atau hambatan. Oke, mudah-mudahan bisa kamu ikuti. Kalau kamu belum mengerti, putar kembali videonya sampai kamu mengerti. Oke, sampai sini pertemuan kita untuk kali ini. Selamat pagi dan selamat siang.